Sudah siap semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. 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 Iya, Ketua kelas silahkan disiapkan sebelum kita memulai pembelajaran. Mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ketua kelas. Kita lanjutkan dengan absensinya. Link absensinya Ibu simpan di bentar ya. Di sini link absensinya. Ibu lagi buka Google Class-nya. Nah, oke. Untuk link absensi nanti silakan diisi di sini ya. Ini tinggal diklik. Nah, nanti kalian isi kehadiran di sini ya. Barangkali ada teman-temannya yang tidak bisa hadir ya atau berhalangan, silahkan diisi ya. Ya, anak-anakku semua, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu, masih ada yang ingat materi kita yang pekan kemarin? Dina, Bu. Ya, Dina, silahkan. Ervina, Bu. Oh, Ervina, iya, silahkan. Jadi materi sebelumnya itu adalah tentang materi web interaktif, belajar pemrograman jQuery, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi pekan kemarin kita sudah mempraktekkan tentang web interaktif. Pemrogramannya adalah jQuery. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini, yaitu tentang konsep teknologi web server. Ibu tampilkan dulu slide-nya. Sudah tampil ya? Sudah terlihat? Sudah tampak? Udah. Udah, oke. Nah, Ibu slideshow dulu. Nah, ini udah kelihatan ya? Tampil? Oke. Tampil. Ya. Ada musiknya. Tunggu, matiin dulu. Oke. Nah. Ini mata pelajaran kita adalah pemrograman web dan perangkat bergerak ya, tentang teknologi aplikasi web server. Nah, ini kompetensi dasar kita adalah memahami konsep teknologi aplikasi web server, memahami konsep teknologi aplikasi web server, kemudian mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dan kerja kelompok dan tayangan slide, siswa dapat menguraikan konsep teknologi web server. Kemudian, siswa juga mampu menguraikan jenis-jenis aplikasi web server. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan teknologi web server. Dan materi pembelajaran kita hari ini adalah
Pertama, definisi web server. Yang kedua, jenis-jenis web server. Dan yang ketiga adalah instalasi web server. Nah, ini ada yang masuk ya. Oke, Rika. Nah, web server adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima request halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien. Kemudian mengirimkan respon tersebut ke klien dalam bentuk halaman-halaman web. Jadi kalau kita lihat di sini ada klien, ada server. Jadi kalau kalian lagi googling, misalnya mau mencari tentang pakaian ya, tentang model pakaian. Nah, nanti kalian cari di situ di googling, kemudian nanti Google akan mengirimkan request ke server Google. Nanti server Google akan mencari tentang model pakaian yang kalian inginkan itu. Nanti bentuk responnya akan tampil gambar-gambar tentang macam-macam model pakaian, kayak gitu ya. Nah, ini skema dari teknologi aplikasi webnya. Di sini tadi Ibu bilang ada klien, ada server. Pertama, klien akan mengakses websitenya, kemudian klien akan mengirimkan request ya ke server. Lalu nanti di sini server akan memberikan respon ke klien ya. Kemudian nanti di kliennya akan muncul display tentang apa yang dibutuhkan oleh si klien. Sampai di sini sudah jelas? Cukup jelas ya? Nanti ada sesi tanya jawabnya. Kita selesaikan dulu materinya. Nah, materi sekarang adalah tentang jenis-jenis aplikasi web server. Pertama, yaitu Apache. Nah, ini Apache paling sering kita pakai ya. Nanti pada saat kita belajar tentang PHP, Apache ini nanti kita gunakan. Kelebihan dari Apache ini yang pertama adalah lintas platform. Kemudian kompatibel dengan WordPress dan komunitasnya cukup besar. Lisensinya juga gratis, jadi sangat mudah untuk digunakan ya. Kemudian perangkat lunaknya stabil, konfigurasinya juga sangat mudah. Itu kelebihan dari Apache. Selanjutnya, jenis yang kedua itu ada Lightspeed. Nah, Lightspeed ini yang kelebihannya lebih baik 6 kali ya, lebih cepat daripada Apache. Kemudian dia memiliki sistem anti DDoS ya. DDoS itu semacam serangan terhadap jaringan ya. Jadi jaringan itu nanti akan dibanjiri oleh banyaknya pesan sehingga si server ini tidak bisa diakses gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya adalah memiliki sistem pencegahan overload gitu ya, kelebihan dari Lightspeed. Nah, jenis yang ketiga itu adalah Nginx. Nginx ini kelebihannya lebih dinamis ya, lebih tangguh menangani trafik tinggi dibandingkan Apache. Kemudian skalabilitasnya juga lebih baik dibandingkan Apache. Kemudian yang terakhir di sini ada IIS, Internet Information Service. Jadi ini adalah produk dari Microsoft sehingga dia sangat kompatibel dengan Windows gitu ya. Nah, materi kita berikutnya adalah instalasi Apache yang nanti kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini pertama tentunya kita akan mendownload dulu aplikasi examnya di situs yang ini. Nanti kita pilih download ya. Lanjut, kedua kita klik 2 kali file exe-nya, kemudian akan tampil halaman seperti itu. Langkah yang ketiga, kita pilih komponen yang ingin diinstal, lalu klik next. Selanjutnya kita sedang memilih folder penyimpanan instalasi SAM. Yang kelima, terdapat tawaran untuk mempelajari lebih lanjut nih. Ada ini kalau kita mau pelajari boleh, kalau enggak juga kita bisa skip. Nah, langkah yang keenam, proses instalasi sedang berjalan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah
proses instalasi selesai dan SEM siap digunakan. Nah, kalau kita menggunakan SEM, kita aktifkan ya, start, nanti Apache-nya akan aktif. Ya, itu materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu nonaktifkan dulu. Saya, Bu. Ya, silahkan Dina, mangga. Bu, pada saat kita belajar web itu posisinya di server ataukah di klien? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kira-kira ada di mana nih kita? Ada di klien apa server? Kalau kita sedang mengolah membangun web, itu posisinya masih di klien. Nanti kalau misalnya kita mau mengupload web kita ke hosting, berarti nanti kita posisinya webnya itu ada di hosting, ada di server gitu. Jadi selama kita masih di local host yang ada di laptop kita sendiri gitu ya, nah berarti kita masih posisinya di klien. Tapi kalau misalnya kita ngeditnya itu ada di server, berarti posisi web kita ada di server. Semoga bisa dipahami ya. Iya, oke. Lanjut. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, mangga Hanifah. Jika web server ini tidak aktif, apakah web kita bisa diakses? Nah, bagus ya pertanyaannya ya. Kalau web servernya tidak aktif, apakah website kita bisa diakses? Nah, jadi website kita itu bisa diakses ya kalau dia berbasis programming server ya seperti PHP. Kalau misalnya web servernya tidak aktif, webnya tidak bisa diakses. Jadi yang muncul nanti error gitu ya, tidak bisa menjangkau atau mengakses webnya karena web servernya mati gitu. Jadi untuk bisa mengakses PHP ya yang kemudian website yang dinamis lainnya gitu ya, itu harus diaktifkan dulu web servernya gitu, baru bisa mengakses web PHP gitu. Iya. Nanti kita praktekkan ya, kita coba. Oke, pertanyaannya kita cukupkan. Kita lanjut diskusi. Nah, diskusi tentang konsep client server ini nanti kalian Ibu tugaskan untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi di di internet. Situsnya sudah Ibu sertakan di bahan ajar atau misalnya kalian mendapatkan sumber pembelajaran yang lain dari YouTube juga boleh. Oke. Nanti sesi diskusinya tidak di Zoom ini, nanti Ibu beri waktu sekitar 15 menit secara asinkron, kalian diskusi melalui Google Classroom. Ya, waktu dipersilahkan ya, kita live dulu semuanya, kita mulai diskusinya. Oke. Setelah berdiskusi, Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi yang kalian bisa simpulkan mengenai permasalahan yang dipaparkan di LKPD 3. Nah, ini untuk yang permasalahan pertama itu di grupnya Dinanur ya. Nah, grupnya Dinanur, Budi sedang mengakses web sekolah.
Namun pada browser di PC Budi tampil halaman yang tidak biasanya. Jika server down, lakukan analisis server down, ya, apa penyebabnya dan apa dampaknya pada halaman browser PC Budi. Silahkan grupnya Dina. Jadi banyak sekali alasan penyebab terjadi server mengalami gagal akses. Tapi kami akan membahas tentang alasan penyebab terjadinya down paling besar dan umum terjadi pada website. Yang pertama, traffic membludak. Yang kedua, serangan hacker. Ketiga, down-nya data center. Keempat, masalah pada DNS. Kelima, single point of failure. 6. Pemadaman listrik mendadak. Traffic membludak, kebanjiran traffic server down. Traffic bisa menyebabkan server down. Website mengalami down bisa saja karena traffic yang membludak dan resource server tidak mencukupi untuk melayani service klien, sehingga hosting lambat dan akhirnya down. Jika website kamu tiba-tiba down, cek terlebih dahulu apakah penyebab traffic atau alasan lainnya. Jika benar karena kebanjiran traffic, untuk cara mengatasinya yaitu dengan mengupgrade server hosting yang kamu pakai. Saat upgrade hosting, perhatikan terlebih dahulu spesifikasinya untuk menentukan performa dan dari hosting yang kamu pakai nantinya. Hosting yang memang dirancang untuk berfokus performa server untuk optimasi kecepatan website. Berapapun pengunjung website tersebut, paket terkecil dari hosting ini bisa menampung 1 juta pengunjung setiap bulannya. Serangan hacker server down. Salah satu penyebab website server down adalah serangan hacker. Salah satunya penyebab terjadinya website down yaitu karena serangan hacker. Yang paling sering menyebabkan server down adalah serangan DDoS. DDoS adalah serangan yang dilakukan hacker untuk membanjiri traffic lalu lintas jaringan dengan tujuan menghabiskan resource server. Bukan hanya DDoS saja yang bisa menyebabkan down, melainkan banyak sekali teknik yang digunakan para hacker untuk membuat data center mengalami masalah sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nanti hasilnya nanti bisa di-upload di Google Classroom hasil diskusinya. Bagus sekali paparan dari grupnya Dina. Oke. Baik, sesi kedua oleh kelompoknya Dina Mariani ya. Ini Bu bacakan dulu. Ani sedang mengerjakan tugas sekolah. Dalam pengerjaannya, Ani mengakses sumber pembelajaran dari internet. Pada saat Ani sedang mengakses sebuah halaman web, Ani mendapatkan tampilan seperti di bawah ini. Jadi ada tampilan internal server error ya. Lakukan analisa jika dalam kurun waktu tertentu, klien mendapatkan respon seperti ini ya. Silakan grupnya Dina bisa dibacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Penyebab paling umum yang sering ditemui pada masalah 500 internal server error ini karena rusaknya file htaccess, script timeout, PHP version yang tidak support, file permission yang salah, themes, plugin, dan penyebab dari versi WordPress yang tidak kompatibel. Jenis-jenis error HTTP. Setiap error memiliki kode nomor yang berbeda-beda, biasanya terdiri dari 3 angka. Jika Anda perlu mengetahui jenis-jenis berdasarkan kategori berikut ini. 100-199 status informasi, 200-299 status sukses, 300-399 status redirect, 400-499 client error, 500-599 server error.
Jadi error 500 yang sedang kita bahas ini, masalah utamanya berhubungan dengan server. Untuk tampilan kode ini, biasanya akan ditampilkan pada browser secara langsung. Tiap browser atau server menampilkan pesan error 500 yang berbeda-beda. Berikut contohnya. 500 internal server error, HTTP 500 internal server error, temporary error 500, HTTP 500 internal error, 500 error, internal server error, HTTP error 500, that's an error, the website cannot display the page HTTP 500, a blank white screen. Cara mengatasi 500 internal server error yaitu 1. Hapus CC browser, 2. Reload halaman website, 3. Cek plugin dan themes, 4. Cek file htaccess, 5. Menambah PHP limits, 6. Mengubah PHP version, 7. Update versi WordPress. Segitu, Bu. Ya, makasih banyak ya. Itu bagus banget dari paparan kelompoknya Dina. Jadi nanti jawaban lengkapnya nanti tolong di-upload di Google Classroom ya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Dina. Selanjutnya, kita mengerjakan yang evaluasi ya. Evaluasinya ini kita kerjakan secara sinkron karena soalnya tidak terlalu banyak. Silahkan masuk ke Google Classroom-nya. Di sini, nah ini tampil Google Classroom-nya. Sudah terlihat Google Classroom-nya? Belum, Ibu. Oh, belum terlihat ya. Ibu share dulu ya. Oke, ini udah tampil Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini nanti kalian melakukan evaluasi apa-apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, nanti di sini kalian klik ya, lalu jawab soal berikut ya sebanyak 5 nomor. Nah, silahkan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Linknya udah Ibu kirimkan juga di chat room ya, di Zoom, silahkan diklik, kemudian dijawab. Baik, kita coba bahas ini, semuanya sudah mengerjakan ya Ibu lihat, ini sudah mengerjakan semua. Kita bahas nomor 1, perhatikan jenis-jenis perangkat berikut. 1. Apache, 2. Nginx, 3. Dreamweaver, 4. Unix, 5. Lightspeed. Beberapa perangkat tadi yang termasuk ke dalam web server adalah yang mana kira-kira? B. Oke, B apa aja itu? B, 1. Apache, ya. 2. Nginx. Ya, terus dan Lightspeed. Lightspeed, betul ya. Jadi ini adalah yang termasuk web server. Kita lanjut lagi nomor 2. Web server antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows adalah jawabannya B. B. Betul, Apache. Mudah ya. Yang ketiga, bila di komputer klien muncul tampilan pesan 404 page not found, maka yang terjadi di sisi server adalah D. Server tidak menemukan halaman web. betul, server tidak menemukan halaman web request ya. Kita lanjut lagi. Yang keempat, perhatikan hal-hal berikut ini. DNS bermasalah, tidak menemukan request klien, serangan DDoS, listrik padam di sisi klien, bencana alam,
Nah, yang menyebabkan server down atau tidak bisa diakses oleh klien adalah jawabannya. Ada yang tahu? A. A. Iya. Apa aja A? DNS DNS bermasalah, bermasalah, Ya. kekurangan DDoS, tidak Mm-mm. menemukan request klien, Ya. bencana alam, Yang terakhir adalah bencana alam. Ya. bencana bencana alam. Oke, sip. Ya. Yang terakhir, jika di komputer klien muncul pesan internal server error, maka yang terjadi pada server adalah C, C, ya. Masalah, HT yaitu akses. masalah, betul, HT akses, ya. Oke, tadi udah dibahas juga oleh grupnya Dina, ya. Ya. Oke, hasilnya bagus semua ya, evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti jangan lupa tadi LKPD-nya tolong diupload ke Google Classroom ya. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Jadi web server ini jika diaktifkan maka server akan bisa diakses dan bisa merespon request dari klien. Iya, betul. Ya, ada lagi? Ratna, Bu. Iya, Mangga Ratna. Jenis-jenis web server ada Apache, Lightspeed, Nginx, dan IIS. Iya, betul ya. Untuk pembelajaran pekan depan, kita akan praktikum tentang pemrograman server ya, yaitu database, MySQL, kemudian PHP ya, bahasa pemrograman di sisi server, dan satu lagi bagaimana cara mengaktifkan web servernya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silahkan Ketua kelas. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ani yang hari ini telah memberikan materi via Zoom. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allah Dati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anakku semua hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Tidak lupa juga menerapkan protokol kesehatan, ya, cuci tangan, jangan lupa memakai masker kemanapun kalian pergi, gitu ya, dan jaga jarak, ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.